Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak kabarnya hari ini? Baik. Ada temanmu yang hari ini sakit? Atau Ada. Ada. Tidak ada? Ada. Oh, siapa itu? Siapa? Hendra Setiawan sama kenapa itu sakit? Oke. Kita doakan semoga teman kalian Hendrik dan si Faisal semoga segera sembuh dan mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Anak-anakku masih semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran mata pelajaran saya? Semangat. Oke, anak-anakku sekalian, terima kasih. Jadi tolong untuk budaya positif di kelas ini tetap dijaga, tetap dijalankan secara baik sehingga kelas ini betul-betul menjadi kelas yang kondusif, saling mendukung di dalam proses pembelajaran. Anak-anakku sekalian, jadi sudah kelihatan ini anak-anak? Kira-kira ini gambar apa? Terus gambar ini gambar apa? Kalau gambar ini gambar apa? Kenapa kok hari ini saya tampilkan beberapa macam gambar? Itu adalah bentuk gambar kerja. Kenapa kok kita harus mempelajari terkait dengan gambar kerja? Karena jurusan kita adalah jurusan teknik pemesinan. Jurusan teknik pemesinan, ya, nanti tujuannya adalah siswa mampu mengoperasikan peralatan permesinan untuk membuat berbagai macam program. Sebelum membuat produk, tentunya kita harus memahami dulu, yaitu terkait dengan gambar teknik. Jadi ini adalah anak-anakku adalah gambar sebuah komponen yang digambar di dalam sebuah gambar teknik. Tujuannya apa? Supaya memudahkan untuk mengkomunikasikan dengan operasi. Gitu ya? Oke. Jadi anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, jadi di sini adalah kalian diharapkan apa? Memahami dan mampu membuat berbagai gambar teknik yang digunakan oleh operator teknik pemesinan. Di dalam gambar teknik itu, ya, kita akan mempelajari nanti terkait dengan, ya, standar gambar teknik mesin, yaitu menggunakan standar IC. Namun demikian, anak-anakku sekalian, ya, kalian tentunya mungkin sudah pernah melihat di tayangan video, mungkin membaca melalui buku-buku bacaan, buku-buku paket di perpustakaan, atau mungkin juga kalian pernah melihat di internet terkait dengan gambar-gambar teknik. Ada berbagai macam, ada aturannya. Di situ kita mengenal, ya. Nanti kalian akan mempelajari gambar proyeksi vektorial, gambar proyeksi ortogonal, apa yang masuk dalam proyeksi vektorial, apa yang termasuk dalam gambar proyeksi ortogonal. Anak-anak sekalian, ya, di dalam gambar teknik, ada yang tahu nggak
Kira-kira kalau proyeksi ortogonal itu ya, yang termasuk dalam proyeksi ortogonal itu proyeksi apa saja sih? Ada yang tahu? Tidak ada? Belum ya? Belum, karena memang belum saya ajarkan, kan gitu ya. Nanti akan saya berikan. Berarti kalian pengetahuan dasarnya, karena ini karena masih di kelas 10, jadi nggak ada masalah. Kita belajar step by step. Kemudian anak-anak, untuk ya metode pembelajaran yang kita gunakan, saya mengambil metode pembelajaran discovery learning. Kenapa kok saya menggunakan metode itu? Jadi metode pembelajaran discovery learning itu adalah dipakai untuk membentuk ya kemampuan atau kompetensi anak-anak secara berkelompok. Jadi nanti kalian harus berdiskusi dengan teman kalian, bekerja sama, menyelesaikan setiap problem yang ada. Tapi tetap bahwasanya ya, itu hanya untuk membangun, mengkonstruk untuk pengetahuan kalian. Di dalam penilaiannya, asesmennya, saya tetap nanti di samping kalian nanti ada penilaian secara kelompok, juga ada penilaian secara individu. Penilaian individunya ya nanti ya mulai dari keaktifan kalian di dalam proses pembelajaran, kemudian ada ya, tes formatif ya terkait dengan pengetahuan, dan tes unjuk kerja bagaimana kalian bisa membuat apa? Membuat apa? Membuat gambar proyeksi. Jadi targetnya adalah ada pekerjaan kelompok, tapi tetap tesnya nanti secara individu. Jelas anak-anakku? Jelas. Oke, itu adalah sebagai pendahuluan awal saya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan awal kegiatan kita pada siang hari ini. Ada yang mau bertanya? Tidak. Jadi hari ini kita belajar terkait dengan gambar proyeksi. Sudah tampak ya di sini bahwasanya kita mengenal ada dua macam proyeksi, yaitu proyeksi Victoria dan proyeksi ortogonal. Sudah pernah membaca mungkin di buku atau mungkin di internet terkait dengan dua proyeksi ini? Kira-kira siapa? Yang sudah? Haikal? Sudah tahu? Belum. Mungkin Fadil? Gimana Fadil? Belum pernah sama sekali? Ada mungkin salah satu? Ya, Pak Iram? Masih belum? Saya Pak. Ya, siapa? Atas nama siapa? Imam. Oh iya, oke. Silakan. Proyeksi ortogonal adalah proyeksi yang digunakan untuk menggambar benda menurut pandangannya. Gambar proyeksi ortogonal adalah gambar yang digunakan untuk menggambar benda menurut pandangannya. menggambar benda menurut pandangannya. Oke, beri tepuk tangan dulu. Mungkin ada pendapat yang lain kira-kira terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi? Di sini tampak ya ada namanya proyeksi kuadran 1 dan proyeksi kuadran 3. Ada yang tahu kira-kira itu? Oke, ya. Apa itu proyeksi kuadran 1, proyeksi kuadran 3? Oke. Dewa?
tahu. Oke, siapa yang berani angkat tangan? Belum tahu semua? Belum. Tidak ada masalah. Jadi karena kalian belum tahu, maka saya akan menjelaskan secara keseluruhan. Jadi proyeksi ada dua anak-anakku sekalian, yaitu proyeksi vektorial dan proyeksi ortogonal. Jadi proyeksi vektorial itu adalah cara menggambar sebuah komponen mesin, yaitu secara tunggal atau bendanya adalah digambar secara utuh, di mana di situ ada unsur panjang, lebar, dan tinggi. Tetapi kalau proyeksi ortogonal itu adalah gambar, ya, cara menggambar sebuah komponen di situ adalah digambar berdasarkan pandangannya. Ya, ada kita mengenal pandangan depan, ada pandangan atas, ada pandangan samping kanan, ada pandangan samping kiri. Kenapa kok itu diperlukan? Ya karena memang ya tidak semua benda itu hanya bisa digambar secara tunggal seperti proyeksi vektorial. Contoh seperti ini anak-anakku sekalian, ya. Kalau kalian menggambar objek seperti ini, ya, mungkin yang kelihatan hanya sisi depan, samping kanan mungkin kelihatan. Bagaimana sisi atasnya? Kelihatan apa tidak? Tidak. Gitu kan? Bagaimana untuk pandangan belakangnya, kelihatan apa tidak? Tidak. Gitu ya. Berarti apa? Kita harus menggambar sesuai dengan cara pandangnya. Ya, yaitu di dalam aturan gambar teknik mesin kita sebut dengan proyeksi ortogonal. Yaitu cara menggambar sesuai dengan posisi pandangan. Yang tadinya digambar dengan proyeksi vektorial itu mungkin hanya tampak, ya toh, hanya dari sisi depan, ya toh. Tapi begitu dengan menggunakan proyeksi gambar pandangan, maka di situ akan tampak keseluruhan. Sehingga tujuannya apa sih kok supaya tampak keseluruhan kira-kira? Kalau kita menggambar itu dipakai untuk siapa sih? Untuk operator apa? Operator mesin. Betul? Betul. Tangan. Operator mesin. Jadi menggambar itu bukan untuk diri kita. Jadi nanti anak-anakku sekalian ketika nanti lulus, ya, ada yang namanya job pekerjaan itu sebagai drafter atau seorang engineer. Tugasnya apa? Di situ adalah menggambar sebuah komponen sebelum benda itu dibuat. Ya, apakah itu nanti dibuat di mesin CNC atau di mesin konvensional. Oke. Gambar proyeksi vektorial anak-anakku sekalian tadi sudah materinya kan juga sudah selesai kan kemarin? Ya, di grup WA grup kita anak-anak sudah saya berikan kan untuk materi ini? Sudah dibaca belum? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke. Yang sudah berarti insya Allah dari penjelasan saya nanti akan lebih paham. Yang belum tolong diperhatikan supaya nanti tidak ada kesalahan persepsi. Jelas ya? Oke anak-anakku sekalian, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait berbagai macam proyeksi tadi, isometri, geometri, trimetri, kemudian ya proyeksi oblik atau proyeksi miring. Di sini juga ada proyeksi perspektif. Yang saya tampilkan itu adalah bentuk-bentuk cara menggambar apa?
proyeksi piktorial, gambar objek secara tunggal. Kelemahannya apa? Kelemahannya di sini. Kita kesulitan di dalam memberikan ukuran. Kenapa? Kalau kita perhatikan di sini, contoh misalnya, anak-anak sekalian ini diperhatikan. Oke, contoh seperti ini. Kalau kita memberikan ukuran bentuk seperti ini kan kita kesulitan kan? Radiusnya nanti seperti apa, posisi lubangnya ini, jaraknya ini nanti, ya dari tepi berapa, kan begitu kan? Ini bisa diatasi kalau kita nanti masuk di dalam apa? Gambar proyeksi ortogonal. Oke, ini anak-anakku sekalian. Saya akan masuk ya, di materi proyeksi ortogonal. Ini ada gambar proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Kalau proyeksi Eropa ini kita tadi sebut sebagai kuadran 1, ini ada sebagai kuadran 5. Peletakannya di mana? Jadi peletakannya bedanya adalah ada segitu kelasnya. Ini sudah. Terima kasih. Oke, ya. Jadi ini tadi kita sebut apa? Proyeksi kuadran 1. Ini proyeksi kuadran 5. Dari mana? Kalau kita perhatikan di sini anak-anakku sekalian, ya. Kenapa kok ini Eropa? Ini kok proyeksi Amerika. Jadi di sini kalau kita menggambar, ya, kita gambar seperti ini. Ini kuadran 1. Ini kuadran 2. Ini kuadran 3. Ini kuadran 4. Berarti ini pandangan apa? Siapa tadi? Haikal. Oke. Pandangan apa? Depan. Jadi pedomannya anak sekalian betul sekali. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Kita gambar dulu pandangan depan. Ini kita taruh di kuadran 3. Sekarang peletakannya. Berarti ini adalah pandangan depan, pandangan samping kanan. Ini pandangan atas. Proyeksi Eropa itu kebalikan. Maksudnya kebalikannya gimana, Pak? Kalau kita ada proyeksi, ya, jadi kalau kita ada proyeksi, gambarnya seperti ini. Ya, ini adalah proyeksi kuadran 1, 2, ini 3, ini 4. Proyeksi Eropa, maka kita taruh pandangan depannya di kuadran 1. Jadi pedomannya itu di pandangan depan. Jadi sudah tahu bedanya kan antara Amerika dan Eropa. Oke, anakku, ada pertanyaan dari penjelasan saya. Tidak ada? Saya lanjutkan sedikit. Ini supaya jelas ya. Ya, ini untuk yang cara meletakkan pandangan, ya, proyeksi apa? Eropa. Jadi di sini ada selalu kita taruh di kuadran 1.
Ini contoh ya penggambarannya ya, di proyeksi Eropa. Oke. Ini adalah untuk yang proyeksi Amerika. Kalau Amerika sama seperti cara penggambaran kita. Kalau kita orang Indonesia lebih ke proyeksi Amerika. Sudah jelas anak-anak sekalian? Jelas? Jelas. Nah, ini untuk gambar lambang proyeksinya. Anak-anak sekalian, karena tidak ada pertanyaan, maka seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kita menggunakan metode pembelajaran apa? Discovery learning. Jadi konsep sekarang pembelajarannya tidak boleh guru mendominasi, guru hanya sebagai fasilitator dan motivator. Ya. Jadi untuk itu anak-anakku jumlahnya kan sudah 36 kan? Ya, tadi ada yang tidak masuk Oke, tugas kalian jadi nanti membentuk kelompok ya, memilih sendiri, ya kan? Kelompoknya silakan memilih sendiri. Ya. Kenapa kok harus memilih sendiri? Ya, supaya nanti kemampuannya merata, ya kan? Heterogen, kalian bisa membaur satu sama lain. Hari ini ya kelompoknya nanti menentukan, ya. Berikutnya nanti di pertemuan berikutnya berbeda lagi, kan begitu kan? Ya, supaya apa? Semuanya bisa bekerja sama satu sama yang lain. Karena apa? Keterampilan yang dibutuhkan anak-anak sekalian sekarang ini adalah tidak hanya keterampilan hard skill, tapi juga soft skill. Kemampuan kalian bekerja sama, berkomunikasi, saling bertanggung jawab, yang menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Oke, silakan anak-anak sekalian. Tugasnya adalah ini, ya saya jelaskan dulu anak-anakku sekalian ya. Di sini oke, jadi ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi kalian tadi sudah belajar terkait dengan proyeksi apa? Amerika dan proyeksi Eropa. Karena ada 6 kelompok, nanti masing-masing di sini akan menyelesaikan dari gambar proyeksi vektorial ini dibuat ke dalam proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Cukup 3 pandangan saja tiap masing-masing proyeksi, ya. Pandangan depan, pandangan atas, dan pandangan samping kanan. Jadi ini ada nanti kelompok 1, jelas ya. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Jelas anak-anakku? Jelas. Silakan kursinya ya. Tujuannya apa? Kalian diskusikan dulu, menentukan pandangan depannya nanti bentuknya seperti apa, pandangan samping kanan, atasnya sudah di-sketch dulu. Ya. Nah, kalau nanti ketemu sudah, karena ini adalah kita dalam rangka apa? Bekerja sama menentukan pandangan. Nanti kalau sudah selesai kegiatan ini, tugas berikutnya nanti tugasnya secara individu. Kan sudah ketemu kan pandangan depannya, atasnya maupun sampai ke kanan. Jelas? Jelas. Jika nanti masuk di tugas individu sudah tidak ada kesalahan lah. Oke, silakan untuk kelompok 1, ya, kelompok 2, kelompok 3, langsung diputar kursinya. Ini hanya diskusi terkait pandangan.
dari ke-6 kelompok ini kelompok mana yang mau maju ke depan untuk menentukan pandangan ke depan. Oke, kelompok berapa dulu? Salah satu dulu. Kelompok berapa? Kelompok 5, Pak. Oh, kelompok 5. Oke, silakan. Saya ingin tahu gambar sketch pandangan depannya seperti apa. Iya. Ini ya, tadi ya, gambarmu ya. Iya. Oke. Di sini. Ada apa? Proyeksi Amerika ya. Terus kalau itu pandangan depan, pandangan atasnya berarti seperti apa? Kalau pandangan samping kanannya gimana? Kira-kira betul apa salah? Betul. Pandangan depan betul? Betul. Pandangan atas betul? Betul. Pandangan samping kanan betul? Betul. Betul apa salah? Salah. Betul apa salah? Salah. Betul apa salah? Ini pandangan samping kanan apa samping kiri? Kanan. Samping Kiri. kiri. Kata teman-temanku samping kiri. Samping kanannya harusnya seperti apa? Tahu? Oke. Dihapus pakai penghapus. Nah. Sudah betul? Nah, silakan beri tepuk tangan. Ini ya, kita harus hati-hati ya. Ini nggak apa-apa karena ini masih sketch, ya kan? Nanti baru kalau sudah paham masing-masing tadi sudah bisa menentukan, tugas kalian adalah secara individu membuat di kertas gambar A3 skalanya 1/1. Kalian gambar dengan menggunakan peralatan gambar, pakai penggaris, pakai pensil, ya loh, pakai hati. Jelas? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6
Sudah jelas semua? Jelas. Kalau sudah jelas, maka selanjutnya anak-anakku sekalian bisa melanjutkan untuk mengerjakan di tes individu. Itu kalian buat untuk kertas gambarnya masing-masing. Jelas ya? Jelas. Oke anak-anakku sekalian, terkait dengan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita belajar tentang apa tadi? Gambar proyeksi. Kira-kira saya minta salah satu siswa supaya untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Kira-kira sudah paham apa belum dengan penjelasan tadi? Ya sudah kalian melihat tayangan video, berbagai macam gambar teknik, kemudian kalian berdiskusi, kemudian mengumpulkan tugas secara individu. Oke, minta tolong salah satu siswa. Siapa yang berani? Oke, silakan. Antara gambar proyeksi atau kalian hari ini belajar tentang apa saja sih? Kan begitu. Silakan dijelaskan sedikit saja. Siapa yang berani? Aika, berani? Ya, silakan. Beri tepuk tangan. Oke. Jadi kesimpulannya adalah proyeksi pictorial itu untuk melihat suatu benda dari sudut pertama, kayak hanya satu sisi benda. Lalu yang proyeksi ortogonal itu untuk melihat benda kerja dari berbagai sisi, salah satunya adalah sisi atas, sisi depan, sisi kanan, dan samping kiri. Cukup? Oke, dulu tepuk tangan. Kalian hari ini belajar tentang apa sih? Silakan, salah satu. Fadil, berani? Ya, silakan Fadil. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih anakku sekalian. Kalian tadi sudah menyampaikan terkait dengan pemahaman materi yang sudah kita sampaikan pada hari ini. Namun demikian, terus semangat belajar, buka kembali, baca literasi baik yang ada di perpustakaan maupun di internet terkait dengan gambar proyeksi supaya semakin menguatkan pembelajaran kalian, pemahaman kalian terkait dengan gambar teknik. Terima kasih anak-anak sekalian. Saya rasa cukup pada siang hari ini pertemuan kita. Sekali lagi tetap semangat. Jangan lupa belajar. Kita akan ketemu di materi berikutnya, yaitu terkait dengan bagaimana cara memberikan ukuran pada sebuah gambar kerja. Jangan lupa kalian baca materi tersebut sehingga kalian nanti ketika kita bertemu sudah ada bahan untuk kita berdiskusi bersama. Terima kasih. Saya cukupkan. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.